Jadi kalau ikhlas itu bukan sesuatu yang mudah dalam melakukan perbuatan baik, untuk mengharapkan ridho dan cinta Allah itu kan banyak godaan ya, dan halangannya itu ada saja gitu ya untuk merealisasikan halnya itu. Ya, ulama mengatakan bahwa ibadah itu harus ikhlas. Nah, ada tata caranya, 3 tahap nih, Batufillah ya. Kapan? Yaitu ikhlas beramal dan ikhlas setelah beramal. Termasuk juga ikhlas ketika beramal. Ya. Jadi gampang rumusnya. Ikhlas sebelum beramal, ikhlas ketika beramal, dan ikhlas setelah beramal. Itu aja 3 rumus. 3 rumus keikhlasan. Ya. Ini dalam Manhajus Salikin, Ibnu Qayyim rahimahullah. Niat itu ada 3. Seseorang masuk suatu ibadah dengan niat murni untuk pamer misalnya. Orang ini nggak dapat apapun, ya. Yang kedua, orang yang niatnya ikhlas dalam beramal, kemudian ketika masuk ada perasaan juga untuk pamer, lah gitu ya. Itu juga pahalanya berkurang ya, nggak adaan gitu ya. Sayang sekali. Terus juga seseorang yang berniat ikhlas dan dia niat ikhlas untuk beramal, tetap berada dalam keikhlasan itu, masuk aja perasaan bangga, bangga telah melakukan amal itu gitu ya. Itu mengurangi pahalanya juga ya, sama kayak tadi ya, sebagaimana kadar kotoran gitu ya, kotoran dari akhlaknya itu, atau apa, ingin pamernya itu, atau kebanggaannya itu ya, ujubnya itu, atau bisa menghapuskan, sama sekali hapus, nggak ada amalannya gitu ya. Jangan sayangkannya capek KW itu keayaan keayaan lah gitu, sebagai kita pakai sebagai keayaan ya, song melongkong gitu ya. Jadi gimana sih untuk tetap ikhlas dalam beramal? Ibnu Qayyim juga kasih pandangannya nih dalam Al-Fawaid. La yajtami'ul ikhlasu fil qalbi wa mahabbatil madhi fima indan nasi ila kama yajtami'ul ma'u wan nar. Tidak akan bersatu keikhlasan dalam hati dengan keinginan untuk dipuji dan mengharapkan sesuatu dari manusia, seperti air yang tidak bersatu dengan minyak. Tapi ini mah tidak bersatu dengan api ya, gitu. Kama yajtami'ul ma'u wan. Hal yang pertama yang harus dikikis apa? Ya, supaya jadi mukhlisin itu adalah mencampakkan perasaan ingin dipuji. Jadi harus dicampakkan. Aduh, berarti dicampakkan perasaan kita yang ingin dipuji, ya, ingin dihargai, ingin dibalas imbalan oleh manusia gitu ya. Nah, campakkan perasaan itu ya gitu. Kalau kita ingin dipuji, ingin disanjung, di alam kayak dihargai, disegani, dihormati, kayak dimuliakan orang lain karena amalan kita itu, berarti belum ikhlas ya. Itu simpelnya mah ya, belum ikhlas. Itu masih ada belenggu-belenggunya gitu ya. Belum murni suatu amalan itu ya kepada Allah. Terus kita tanya lagi, gimana lagi gitu ya ikhlas? Ya habis keinginan kita untuk dipuji, ya mengikisnya gimana gitu ya gitu. Nah,
Ibnu Qayyim menjawab lagi pertanyaannya. Singkirkan keinginan mendapat imbalan dari manusia. Itu kan mudah dilakukan jika engkau meyakini, seyakin-yakinnya bahwa apapun yang engkau inginkan hanya dengan Allah, Allah dengan kepada Allah saja gitu ya. Dengan Allah lah segala jenis kekayaan. Insyaallah tuh. Ini kuasnya ya. Allah lah, di tangan Allah lah segala jenis kekayaannya, di tangan Allah kekayaan itu ya. Tiada siapapun yang memilikinya kecuali Allah, dan tiada siapapun yang memberinya kecuali Allah. Adapun menghapuskan keinginan untuk dipuji orang akan dilakukan jika meyakini tidak ada seorang pun yang pujian atau celaannya mampu memberi manfaat atau mudarat kecuali hanya Allah saja. Nah, itu ya. Jadi kalau itu kunci keikhlasan ya ada pada hati ya. Hati kita gitu ya. Kita harus yakin bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak kita tuju dalam semua aktivitas kita ya. Kita harus yakin juga bahwa imbalan apapun yang kita inginkan dari amal yang kita lakukan hanya Allah yang memilikinya dan mampu membersihkannya dari kekotoran, serta Allah memberikan ganjaran atau karunia-Nya gitu ya. Kita juga harus yakin bahwa pujian dan celaan dari siapapun tidak ada pengaruhnya gitu ya. Mau dicela gitu, mau sekampung, mau tetangga-tetangganya mencela dia, nggak akan ngaruh gitu, nggak akan ngaruh. Dia sadar gitu ya, misalnya gitu. Jadi harus yakin ya, hanya Allah yang memberi manfaat dan senantiasa mudarat juga dengan izinnya itu ya. Nah, kalau kita jadi porosnya itu adalah Allah gitu ya, nah semua angan dan cita-cita kita itu ya, itu semua suka ataupun duka, pada tahap itulah kita bisa beribadah dengan dengan maksimal, dengan ikhlas. Nah, itu kuncinya ikhlas ya. Pujian dan celaan yang nggak ngaruh gitu ya, nggak bisa merubah niat atau kualitas amal. Bahagia duka kita itu tidak dipengaruhi oleh pandangan orang, semua hanya karena Allah, untuk Allah dalam menjalankan dan mendapatkan ridhonya dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah nanti kita lebih mendalam tentang keikhlasan itu di hari esok ya, bisa sore besok ya, bisa ya, sore jam seperti biasa ya, dari asar ya. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan, dan juga Allah sehatkan juga ya. Barakallahu walakum wa lakum minkum. Rabbana atina min ladunka wa hab lana min ladunka rahmatan wa inni alaika usuka wa Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.